Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa balik lagi di pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja bener-bener deket banget sama keseharian kita semua. Kita bakal ngomongin soal doa yang praktis. Nggak usah khawatir, kita nggak bakal bahas teori yang berat-berat atau teologi yang rumit kok. Justru kita bakal belajar langsung dari pengalaman hidup yang super jujur, mentah, dan apa adanya dari tokoh-tokoh Alkitab kayak Elia, Hana, dan pastinya ajaran dari Yesus sendiri. Coba deh jujur, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak doa kalian tuh cuma mentok di plafon kamar aja, nggak tembus kemana-mana? Pasti pernah kan ngerasa frustrasi, letih, atau capek banget secara emosional pas jawaban yang ditunggu-tunggu nggak kunjung datang. Itu wajar banget. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecewa atau capek nunggu, nah ketahuilah kalau kamu nggak sendirian. Pembahasan kali ini emang khusus hadir buat nemenin kamu. Oke, biar kebayang arahnya, hari ini kita bakal ngelewatin 5 hal seru. Kita bakal mulai dari ngelihat gimana sih realitas sebenarnya dari para pejuang doa. Terus kita bakal belajar dari Elia saat jawabannya ternyata mengecewakan. Lanjut ke Hana tentang kekuatan di balik proses menunggu. Habis itu kita bahas ajaran Yesus soal berdoa apa adanya. Dan terakhir, tenang aja, kita tutup dengan tips praktis untuk memuji dan mengakui dosa. Yuk langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, realitas pejuang doa. Kamu tahu nggak sih, berjuang buat dapatin jawaban Tuhan itu menguras energi banget. Serius deh, dampaknya ke mental, fisik, dan emosi kita itu sangat nyata. Jadi kalau kamu ngerasa kehabisan napas di tengah penantian, santai aja, itu benar-benar normal kok. Sering kali nih, sadar atau enggak, kita terjebak yang namanya doa transaksional. Intinya, kita cuma fokus sama hadiahnya. Kayak mikir, Tuhan aku kan udah doa minta A, ya tolong dong kasih A. Tapi, coba deh dipikir-pikir lagi. Kadang Tuhan itu sengaja pakai penundaan jawaban buat ngegeser kita ke doa relasional. Artinya apa? Supaya fokus kita berubah. Bukan cuma ngejar berkatnya aja, tapi buat lebih kenal sama sang pemberi berkat itu sendiri. Make sense kan? Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua. Kisahnya Elia nih. Saat jawaban yang dikasih ternyata mengecewakan. Elia ini nabi besar loh. Dia udah ngelihat keajaiban yang super gila. Tapi dia juga pernah hancur mentalnya pas ekspektasinya patah di tengah jalan. Yang paling aku suka dari ceritanya Elia ini adalah betapa jujurnya emosi dia. Pernah gak sih kamu ngerasa pengen ngambek secara rohani? Ya ampun, Elia juga ngalamin itu. Ngerasa kecewa, marah, pengen nyerah aja pas ekspektasi gak kejadian. Itu tuh bukti kalau kita cuma manusia biasa. Kita tuh sama sekali gak dituntut buat selalu sok kuat atau pura-pura semuanya baik-baik aja di depan Tuhan. Dan poin yang benar-benar krusial di sini adalah, coba tebak, gimana Tuhan ngerespons ngambeknya Elia? Tuhan gak marah, Tuhan gak ngehukum dia, gak sama sekali. Justru Tuhan tetap hadir di situ. Dia menuhin kebutuhan dasar Elia, dikasih makan loh, dan dikasih ketenangan yang super lembut. Ini jadi bukti nyata ya, kalau jawaban doa yang tertunda atau gak sesuai keinginan kita, itu bukan berarti Tuhan lagi ninggalin kita. Sama sekali bukan. Lanjut ke bagian ketiga, Hana dan kekuatan dari proses menunggu. Lewat kisah Hana, kita bakal ngeliat realitas yang super pahit waktu nungguin terobosan. Apalagi di tengah tekanan sosial dan keluarga yang pastinya berat banget. 19-20 tahun, coba bayangin bentar. Menurut literatur tradisi Midras, selama itulah Hana harus ngelewatin hari-harinya penuh doa dan air mata. Hampir 2 dekade berjuang loh. Ini benar-benar ngasih kita gambaran yang jelas banget. Menunggu itu nyiksa banget ya. Tapi di saat yang sama, ini nunjukin seberapa tangguhnya proses ketekunan itu. Tapi coba lihat, gimana ending dari penantian panjang itu? Hana bilang, hatiku bersukacita karena Tuhan. Karena proses nunggunya itu sangat lama dan penuh air mata, pas jawabannya akhirnya datang, wow, pemahaman Hana tentang kasih Tuhan dan rasa senangnya tuh jadi berkali-kali lipat lebih besar. Bahkan jauh lebih bernilai dari jawaban doanya itu sendiri. Dan ini ngasih tahu kita satu hal penting. Proses penantian itu sama sekali bukan waktu yang kebuang sia-sia. Justru hasil akhir kedewasaan rohani kita itu sangat bergantung sama gimana kita ngelewatin proses tersebut. Di tengah rasa bingung dan sakitnya nunggu, justru disitulah iman, keteguhan, dan pengenalan kita sama Tuhan lagi dibentuk dan ditempa habis-habisan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, ajaran Yesus tentang berdoa apa adanya. Nah, ajaran Yesus ini ibarat angin segar banget buat ngangkat semua rasa capek dari pundak kita. Dia benar-benar ngehapus tekanan dari agama yang selalu nuntut kita buat tampil dengan performa sempurna.
Dulu di zamannya Yesus, para elit agama tuh suka banget doa panjang-panjang, pakai kata-kata puitis yang dihafal, sekedar buat ajang pamer aja. Nah, Yesus ngebedah hal ini dan ngasih perbandingan yang tajam. Dia ngajarin doa yang simple banget kayak ngobrol biasa. Contohnya ya doa Bapa kami. Ingat ya teman-teman, berdoa itu bukan lomba pidato yang kata-katanya harus indah. Selalu ingat ini ya, Tuhan itu jauh lebih peduli sama kedalaman dan kejujuran hati kamu dibandingin seberapa keren kata-kata yang kamu pakai. Kamu nggak dituntut buat nyusun kalimat puitis. Toh Tuhan udah tahu persis kok apa yang kamu butuhin bahkan sebelum kamu ngomong. Jadi ngobrol aja natural sama dia. Persis kayak anak kecil yang lagi cerita soal hari-harinya ke ayahnya. Dan sampailah kita di bagian kelima, praktek pujian dan pengakuan. Gimana sih cara kita ngelakuin semua ini di kehidupan nyata? Yuk kita bedah langkah-langkah simpelnya biar doa nggak cuma membingungkan, tapi bener-bener jadi keseharian yang hidup. Pertama, soal pujian. Pujian itu apaan sih sebenarnya? Intinya, pujian itu cuma cara kita mengekspresikan rasa kagum kita sama sifat-sifat Tuhan. Sesimpel itu loh. Terus gimana kalau bingung mau ngomong apa? Gampang. Sumber bahasan kita ngasih tips keren. Buka aja kitab Mazmur. Pakai deh kata-katanya Daud buat jadi inspirasi doa pujian kamu. Gak perlu ribet. Nah, terus soal pengakuan dosa. Ini ada panduan yang benar-benar membebaskan. Kalau kesalahannya emang sifatnya publik, ya bisa diakui secara umum. Tapi gimana sama dosa yang kamu simpan rapat-rapat sendirian? Rahasia yang gak ada orang lain tahu. Akuin aja itu secara pribadi dan spesifik, langsung ke Tuhan. Di hadapannya kamu selalu aman, dan janji pengampunan darinya itu selalu bisa kamu pegang. Biar doanya bisa konsisten, cobain dah 3 langkah praktis ini. 1. Tentuin waktu khusus tiap hari. Kayak Daniel atau tokoh sejarah Martin Luther gitu, mereka jadiin doa sebagai pusat rutinitas, bukan sekedar kalau ada waktu sisa. 2. Kalau lagi ada pergumulan yang super berat, cobain deh puasa biar fokus kamu makin tajam. Dan 3, kalau kamu udah bener-bener hancur, capek, dan gak tahu lagi mau ngomong apa, andalkan aja Roh Kudus. Biarin dia yang ambil alih dan bimbing hati kamu. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, aku mau kasih 1 kalimat yang bener-bener bikin lega. Datanglah kepada Tuhan sebagaimana Anda adanya. Udah lepasin aja semua tuntutan buat kelihatan super rohani. Kalau lagi marah, ya bilang aja marah. Kalau lagi lelah, datanglah bawa rasa lelah itu. Berhentilah mencoba tampil sempurna dan mulailah ngobrol dari hati ke hati sama Tuhan hari ini. Pertanyaannya sekarang, maukah kamu memulainya hari ini? Persis seperti apa adanya kamu? Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di pembahasan kali ini. Sampai jumpa di topik-topik seru berikutnya.